Perusahaan menyewa pesawat charter ke Sanya untuk acara team building. Dari 47 orang, hanya aku yang terlupakan. Rekan kerja bahkan mengunggah foto tempat dudukku yang kosong di grup chat. Sayang sekali ada orang yang tidak bisa bergaul. Aku malas membalas, jadi langsung mematikan ponsel dan tidur nyenyak selama 13 jam. Keesokan harinya, saat bangun, aku melihat banyak panggilan tak terjawab di ponselku. Seketika aku bingung, astaga, aku salah. Cepat angkat teleponnya. Bukankah aku hanya tidur sebentar? Kenapa perusahaan tiba-tiba mau bangkrut? Tepat kemarin sore pukul 3.30. Rekan-rekan kerja mendengar berita tentang acara team building ke Sanya. Kantor langsung ramai. Tiket pesawat sudah dikirim, cepat cek email. Wah, kami memesan hotel dengan pemandangan laut di Teluk Sanya, kamar double dengan bak mandi lagi. Iya, katanya ada pantai pribadi dan pesta api unggun. Ji-heng, kamu sudah terima tiketnya? Belum. Coba refresh grup perusahaan, nggak mungkin terlewat kan? Benar-benar belum. Bagian SDM itu maksudnya apa sih? Kok bisa sampai terlewat? Aku akan tanya ke Kak Fang. Kenapa nama Ji-heng tidak ada di daftar acara team building kali ini? Ji-heng itu orang yang pendiam. Kalau namanya tidak ada di daftar, ya sudah. Kenapa kamu terburu-buru? Lagi pula dia memang tidak bisa bergaul. Kalau dia ikut, malah akan merusak suasana. Ji-heng dan yang lainnya benar-benar keterlaluan. Fang Ying bilang namamu tidak ada di daftar. Dan dia juga bilang kalau kamu ikut, kamu akan merusak nama baik semua orang. Apa maksudnya, aku? Kalau bukan karena proposal, Ling Yun 47, yang kamu tulis. Dari mana datangnya kontrak grup Jiaeng? Rencana acara tim building kali ini adalah hasil kerja seluruh tim. Ji-heng, kenapa kamu begitu polos? Setiap hari hanya tahu bekerja keras. Setiap kali kamu menulis proposal, Qian Haoming malah membawanya ke hadapan pimpinan untuk mengambil pujian. Kamu yang bekerja, tapi pujiannya jadi milik orang lain. Kali ini lebih keterlaluan lagi. Bahkan acara tim building di Sanya pun tidak mengajakmu. Tidak bisa, aku harus menemui Direktur Zhou untuk meminta keadilan. Sudahlah. Kamu ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ahli teknologi, kita semua akan terbang ke Sanya untuk acara ini. Kenapa kamu nggak ikut? Oh iya, dengar dari Fang Ying kalau namamu nggak ada di daftar peserta. Mau nggak kamu minta tolong dia supaya namamu ditambahkan? Mungkin masih sempat, loh. Sudah bayar? Iya, jadi, jaga tugasmu dengan baik. Ya, aku akan mengawasimu. Malam ini cuma aku yang lembur di kantor. Berani-beraninya bikin rencana, Ling Yun Siki, itu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku menunduk untuk melihatnya. Ternyata ada pesan dari grup besar perusahaan. Berangkat ke Sanya, aku datang. Ayo, hotpot seafood sudah menanti. Sayang sekali ada yang gak mau ikut. Cuma pantas tinggal di kantor lembur, hahaha. Xiao Ji, dengar-dengar departemenmu hari ini pergi ke Sanya buat acara tim. Iya, Paman Zhang. Kenapa kamu nggak ikut? Jaga giliran, dong. Oke, aku pergi dulu. Kasih sebotol air gotu, ya. 15. Seberapa bagus pun rencananya, apa gunanya? Kalau nggak bisa mengalahkan Qian Haoming yang membawa hasil kerjaku untuk dilaporkan. Benar juga, Qian Haoming sama sekali tidak paham soal detail teknis. Aku tidak tahu, apakah dia bisa lolos begitu saja di pihak klien. Soal detail teknisnya, aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Kalian pasti sudah mengerti. Haoming, proposal ini dibuat dengan sangat solid. Pasti bisa mendapatkan proyek besar Jiaeng senilai 2,000. Sebagai hadiah, kali ini kalian akan diajak ke Sanya untuk kegiatan team building. Semua biaya ditanggung perusahaan. Kamu adalah pahlawan utamanya. Tidak. Ini prestasi tim. Sudahlah, nanti saja dibicarakan besok. Ji-heng, kamu benar-benar tidak mau ikut? Kita akan makan seafood di Sanya. Loh, Pak Zhou, pilihan hotelnya bagus sekali. Lobster ini beratnya setidaknya setengah jin. Bagian administrasi pasti sudah repot, ya? Aku sudah bilang ke Fang Yin, kalau mau memesan, sudah dipastikan untuk acara team building ini. Tujuannya memang agar teman-teman senang. Oh ya, proposal terpilih untuk Ling Yun tahap 4. Apakah Ji-heng sudah mengunggahnya ke folder bersama? Seharusnya sudah, kan? Nanti setelah acara team building selesai dan kita pulang, baru kita lihat lagi. Soal Ji-heng, batas waktunya Senin. Urusan proposal ini, kamu harus awasi dengan ketat. Jangan sampai ada masalah. Tenang saja, Pak Zhou, pasti aman. Sanya benar-benar menyenangkan, tanpa Ji-heng di samping. Bahkan makan pun jadi lebih nyaman. Orang itu memang sangat kompeten dalam bekerja. Tapi aku nggak suka sama dia. Pokoknya proposalnya sudah diserahkan. Ada dia atau enggak, sama saja. Halo, Pak Su, ini Qin. Bos kita Senin depan jam 9 pagi. Mau dengar presentasi proposal Ling Yun 47? Nggak masalah, aku suruh timnya siapkan dulu. Bos kita punya permintaan lain. Untuk presentasi Senin nanti, dia cuma mau dengar dari orang yang berinisial J itu. Yang lain yang datang, dia nggak mau ketemu. Ada satu hal lagi. Kamu bilang Xingchen Media belakangan ini lagi merekrut orang. Kalau orang yang berinisial J itu menikahi Xingchen, kerjasama lanjutan untuk proposal Ling Yun. Mungkin harus kita evaluasi ulang. Hei, Pak Qin Zhou Zeng. Aku tanya, siapa yang menulis proposal Ling Yun tahap 4? Itu hasil kerja sama tim departemen pemasaran. Yang aku tanya adalah siapa yang benar-benar mengurusnya?
Orang bernama Ji, yaitu Ji Heng, yang menulisnya. Jadi, apakah dia ada di lokasi pertemuan sekarang? Dia tidak datang. Maksudmu apa dengan tidak datang? Sepertinya namanya terlewat dari daftar. Terlewat? Kamu membawa seluruh departemen pemasaran kesannya untuk kegiatan tim. Tapi justru, yang menulis rencana Lingyun yang terlewatkan? Direktur Qin, ini bukan salah saya. Ini urusan SDM. Baru saja grup Jiaeng menelepon saya. Bos mereka ingin mendengarkan laporan rencana Lingyun 47 pada hari Senin dan secara khusus meminta bertemu Ji Heng sendiri. Saya tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Segera bawa dia ke sini sekarang juga. Direktur Zhou, ayo minum satu gelas. Minum apa? Sekarang juga hubungi Ji Heng. Bukankah sekarang sedang retret tim? Kenapa harus peduli dengan orang yang merusak suasana itu? Lakukan seperti yang aku katakan. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nomor yang Anda hubungi. Pak Zhou, ponselnya dimatikan. Apa si anak ini sudah putus asa? Kaksu, apakah kamu punya kontak pribadi Ji Heng? Di perusahaan ini, kalian berdua yang paling dekat. Pak Zhou, akhirnya Anda ingat dia juga. Kenapa dia tidak diajak ke acara tim building itu? Jangan banyak omong, ada atau tidak? Ada sih, tapi aku kirim pesan ke dia tidak balas. Apa suka? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Fang Ying sengaja tidak memasukkannya ke dalam daftar? Pak Zhou, apakah Anda benar-benar tidak tahu soal ini? Rencana Lingyun dari fase 1 hingga fase 4. Semua pemodelan data. Semuanya dikerjakan sendiri oleh Ji Heng. Tapi yang selalu naik panggung untuk melaporkan adalah Qian Haoming. Yang mendapat penilaian, biasa-biasa saja, di akhir tahun juga Qian Haoming. Bukankah itu karena dia lebih pandai bergaul daripada Ji Heng? Makanya para pimpinan menyukainya. Sekarang, perusahaan tidak hanya tidak memasukkan Ji Heng ke dalam daftar kenaikan gaji. Bahkan dalam daftar kegiatan tim kali ini pun tidak ada namanya. Menurutmu, apakah ini memang disengaja? Jangan bahas itu dulu. Cepat cari cara untuk menghubunginya. Kalau tidak, proyek Jiaeng benar-benar akan gagal. Masa depan perusahaan pun jadi dipertanyakan. Kalau benar-benar tidak bisa dihubungi, besok pagi terbanglah langsung ke sana untuk mencarinya. Saat terjadi masalah, hal pertama yang dikhawatirkan justru bukan keselamatan karyawan. Sungguh konyol, Pak Zhou. Ada masalah besar, pemilik perusahaan dan istrinya mengalami kecelakaan. Sebagai seorang magang bisa menangani ini. Cepat pikirkan cara mengatasinya. Senin nanti, pihak Jiahe masih harus membahas proposal Lingyun tahap 4. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mencari Ji Heng karena kunci aksesnya ada di tangannya. Tapi sekarang ponselnya dimatikan, aku tidak bisa menghubunginya. Pak Qin, ada masalah. Server perusahaan mati. Total, seluruh sistem lumpuh. Chen kecil tidak bisa mengatasinya. Semua kunci akses sistem dan rencana darurat ada di tangan Ji Heng sendirian. Sudah berhasil menghubunginya? Ponselnya masih dimatikan. Sudah 10 jam. Kamu bilang ke aku, di perusahaan dengan lebih dari 40 karyawan, server, sistem bisnis, dan dokumen proyek inti, semuanya bergantung pada satu orang saja. Lalu kalian malah tidak memasukkan orang ini ke dalam daftar acara tim building. Ponselnya dimatikan, tapi tidak ada yang merasa ada yang aneh. Sudah belasan jam tanpa kabar. Kalian tidak khawatir? Kalian lupa padanya atau malah memecatnya? Pak Qin, ini tidak boleh terjadi. Dengarkan aku baik-baik. Grup Ji Heng akan mengadakan rapat pada hari Senin. Server Ji Heng harus dipulihkan. Jika salah satu dari dua hal ini gagal, kamu dan sahabatmu Qian Haoming harus mengemasi barang-barang dan pergi. Titik. Panggilan Anda akan segera dijawab. Apakah terjadi sesuatu dengan Pak Zhou? Grup Jiaeng akan mendengarkan laporan rencana Lingyun tahap 4 pada hari Senin. Saya tahu itu. Bukankah rencana itu sudah? Bos Jiaeng memeriksa catatan penyerahan rencana Lingyun dan menemukan bahwa orang yang sebenarnya mengendalikan proyek itu adalah Ji Heng. Dia secara khusus untuk bertemu Ji Heng secara langsung. Ini pasti kesalahpahaman. Rencana itu milik tim Qian Haoming. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Malam ini bahkan servernya pun down. Cadangan data dan rencana Lingyun, semuanya ada di tangan Ji Heng. Kalau kita tidak bisa menghubunginya lagi, kita berdua harus dipecat. Sejak kapan dia tidak bisa dihubungi? Sejak kamu memposting foto kursi kosongnya di grup, dan sengaja menambahkan keterangan bahwa ada yang tidak mau bekerja sama. Biasanya, kamu memanfaatkan hasil kerjanya, itu sudah bisa dimaklumi. Tapi kali ini kamu malah sengaja memancing kebenciannya. Sekarang sudah puas? Zhou Ge, bagaimana cara menangani masalah ini? Kamu tanya aku, kalau bukan karena kamu, mana mungkin ada begitu banyak masalah? Sekarang segera pesan penerbangan paling awal untuk pulang. Kamu juga begitu. Semua orang pulang. Aku, kamu, dan Fang Ying bertiga pulang dulu. Yang lain lanjutkan kegiatan tim. Jangan bikin keributan. Zhou Zong, apa sebenarnya yang terjadi sampai membangunkan aku di tengah malam? Daftar kegiatan timmu ini disusun seperti apa? Apa maksudmu? Lalu kenapa Ji Heng tidak ada di daftar? Kamu kan tahu dia orang yang tidak bisa bergaul. Memasukkannya ke dalam daftar hanya akan merusak suasana. Yang aku tanya adalah, kenapa kamu tidak memasukkannya ke dalam daftar? Itu kata Qian Haoming. Apa maksudmu, kataku? Jelas-jelas kamu yang bilang kalau membawanya, semua orang tidak akan bisa bersenang-senang. Jangan berdebat lagi. Bukankah itu yang kamu katakan? Cukup sudah.
Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Para penumpang, harap perhatikan penerbangan menuju kota ini. Ayo, sudah waktunya boarding. JG, cepat angkat teleponnya. Wah, servernya sudah mati. Aku hampir nggak tahan lagi. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Kihang, cepat angkat teleponnya. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Sudah jam berapa? Ada begitu banyak panggilan tak terjawab. Aku kan cuma tidur sebentar. Apa perusahaan ini mau bangkrut? Jihang, ada masalah. Di perusahaan. Cepat, JG, servernya mau mati. Tolong, aku salah. Cepat angkat teleponnya, bukan. Aku cuma tidur sebentar. Ada apa dengan perusahaan ini? Untungnya kamu akhirnya menyalakan ponselmu. Tahu nggak, kamu bikin seluruh perusahaan panik. Zhou Zhou dan Bos Qin sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Bos Qin, Qin Yifei. CEO perusahaan, kenapa dia datang ke rumahku? Nanti kamu tahu sendiri. Jihang, kamu akhirnya menyalakan ponselmu. Bos Zhou, ada apa? Ada apa? Kamu bilang ada apa? Ponselmu mati selama 14 jam. Tahu nggak apa yang terjadi selama 14 jam itu? Nggak tahu. Aku lagi tidur. Jihang, tunggu saja di rumah. Aku sekarang di taksi. Kira-kira 20 menit lagi sampai di sana. Bos King juga sedang dalam perjalanan. Kita bicarakan nanti setelah kita sampai. Apa sebenarnya yang terjadi? Bos grup Jiaeng ingin bertemu denganmu. Servernya down. Xinchen Media juga sedang mencoba merekrutmu. Kita bicarakan nanti setelah sampai. Apa? CEO perusahaan. Bos Qin, mau datang ke rumah kecilku yang berukuran belasan meter persegi ini. Sudahlah, kalau mau datang ya datang saja. Silakan masuk. Jihang, katakan dulu maaf. Soal acara tim building itu kelalaian manajemen perusahaan. Sekarang server perusahaan down. Chen kecil sudah menunggumu semalaman di ruang server. Bisakah kamu mengatasinya dari jarak jauh? Bisa. JG, akhirnya kamu menjawab. Chen kecil, jangan panik. Dulu, dengarkan aku dulu. Pergi ke bagian bawah kabinet server, ada laci kecil di sana. Di dalamnya ada flash disk. Sudah ketemu? Colokkan flash disk itu ke komputer di sebelahnya. Di dalamnya ada skrip. Klik 2 kali untuk menjalankannya. Jalan lagi, jalan lagi. Bila kemajuan sedang bergerak. JG, aku mencintaimu. Pergi. Selesai, akan pulih dalam setengah jam. Flash disk itu sudah kamu siapkan sebelumnya kan? Ya, setengah tahun lalu. Saat IT, bosku, mengundurkan diri. Aku menulis skrip pemulihan darurat dan menyimpan salinannya di kabinet. Setengah tahun lalu, apakah Zhou Sheng tahu soal ini? Apakah Qin Haoming juga tahu? Artinya, sebagai staf perencanaan di Departemen Pemasaran, kamu secara mandiri menangani setengah tugas operasional IT, tanpa imbalan tambahan dan tanpa ada yang tahu. Lalu soal Jiaeng, bos mereka ingin mendengarkan presentasi proposal Ling Yun 47 pada hari Senin dan secara khusus meminta bertemu denganmu. Bisakah kamu melakukannya? Proposal sudah aku siapkan dan kirim ke drive bersama. Nanti setelah server pulih, kamu bisa mengaksesnya. Maksudku, kamu yang akan mempresentasikan proposalnya. Sebelumnya, presentasi selalu dilakukan oleh Qian Hao dan kawan-kawan. Tapi kali ini pihak Jiaeng secara khusus meminta kamu. Ji Hao, soal yang sebelumnya aku bisa. Presentasi hari Senin akan aku yang sampaikan. Jadi, hari ini kamu pulang ke kantor sebentar. Untuk menyelesaikan masalah server. Persiapkan presentasi hari Senin lebih awal. Soal balas dendam dan gaji, kita bicarakan nanti secara terpisah. Halo, apakah ini Tuan Jihang? Ya, ini dari Departemen Sumber Daya Manusia Xincheng Media. CEO kami, Tuan Jiang Yu, ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda punya waktu? Kapan? Apakah sore ini bisa? Tuan Jiang mengatakan dia siap kapan saja. Baiklah, jam 3 sore. Baik. JG, kamu akhirnya datang. Server akhirnya pulih. Semua indikator hijau. Biar aku periksa layanan sudah pulih, sinkronisasi cadangan berjalan normal. Saya sudah menyalin file cadangan yang perlu diperbarui ke flash disk. Nanti kalau ada keadaan darurat, Anda juga bisa mengoperasikannya. Saudara Qi, bisakah Anda jangan mematikan server lagi? Tidak bisa dijamin. Inti dari skema Ling Yun adalah model ini. Saya menghabiskan 2 bulan penuh untuk mengerjakan 37 dimensi data ini. Pada rapat mingguan bulan lalu, Qian Haomin sampai ke halaman ini. Lalu berkata, detail teknisnya tidak akan dibahas lebih lanjut. Kemudian, menghabiskan 20 menit untuk menjelaskan diagram merek milik perusahaannya yang tidak berguna. Jika Bos Jiaeng ingin mendengar penjelasanku, maka aku akan mulai dari halaman ke-7 dan menjelaskannya sesuai caraku. Jihang, ku dengar kamu akan menemui Xinchen Media. Suke, kamu cukup update ya? Zhou Zong yang memberitahuku. Dia hampir gila.
Qin Zhong juga panik. Mereka menyuruhku menanyakan padamu, kamu tidak benar-benar akan pergi, kan? Bertemu dulu, baru kita bicarakan. Ji Heng, ya, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, kemanapun kamu pergi. Terima kasih, apakah itu Tuan Ji? Jiang Zhong menunggu Anda di kantor depan. Silakan masuk. Ji Heng, aku sudah lama. Halo, Pak Jiang. Jangan gugup, ini hanya obrolan biasa. Ji Heng, aku mau tanya satu hal dulu. Dalam tahap 2 rencana Ling Yun, ada model corong jalur perilaku pengguna, yang dibagi menjadi 5 lapisan, mulai dari kesadaran hingga konversi. Di antara setiap lapisan, kamu menambahkan penyusutan dan penyaringan. Apakah algoritma penyusutan dan penyaringan ini dirancang sendiri? Bagaimana kamu tahu hal ini? Aku punya teman yang bekerja di tim data grup Jiaeng. Dia menunjukkan kepadaku logika dasar data. Dia bilang, ide di balik desain faktor pelemahan ini sangat cerdik. Jarang ada orang di industri ini yang menggunakan metode seperti ini. Dia juga mengatakan bahwa orang yang sebenarnya membuat model tersebut adalah kamu. Saya sudah memeriksanya. Kamu bekerja di Lansing Media selama 3 tahun. Dengan gaji bulanan 9,200. Kami mengundang Anda kali ini, dengan harapan dapat merekrut Anda ke Xincheng, sebagai Direktur Senior Departemen Pemasaran. Dengan gaji tahunan 720,000, ditambah opsi saham dan insentif kinerja, sehingga total gaji tahunan melebihi 1 juta. Ini hampir 7 kali lipat dari gaji saya saat ini. Pak Jiang, apakah tawaran ini memiliki batas waktu? Cukup berikan jawaban Anda sebelum Jumat minggu depan. Saya perlu memikirkannya. Tentu saja, Ji Heng. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saya telah membaca dengan saksama setiap model data, setiap profil pengguna, setiap strategi saluran. Semuanya ditulis dengan sangat mendalam. Kamu tidak seharusnya hanya menerima gaji 9.200. Bagaimana kabar dari Ji Hao Xingchen? Mereka memberikan tawaran gaji tahunan 720.000. Ternyata Pak Qin dan timnya terus mendesak saya. Ji Hao, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Pak Qin, saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Menulis 4 edisi proposal Ling Yun. Mengambil alih setengah dari komite operasi TI. Dan bekerja lembur hingga dini hari setiap hari, tetapi gaji bulanan saya hanya 9,200. Selama 3 tahun gaji saya tidak pernah naik. Bonus akhir tahun dengan penilaian, unggul, malah diberikan kepada Qian Haoming. Bahkan dalam daftar kegiatan tim kali ini, nama saya pun tidak tercantum. Bukan berarti saya tidak bisa pergi. Tapi sebelum pergi, saya ingin menyelesaikan laporan Jiaeng terlebih dahulu. Rencana ini sudah saya tulis selama 2 bulan. Dan saya ingin memaparkannya secara langsung. Baiklah, silakan jelaskan dulu. Kita bicarakan hal-hal selanjutnya setelah selesai. Baik. Soal GAJ 9,200 adalah kelalaian saya. Apapun keputusan akhir yang kamu ambil, saya ingin meminta maaf kepadamu. Ji Hang, apakah kamu bisa bicara sebentar? Ji Hang, sebelumnya saat saya menggunakan proposalmu untuk presentasi, saya tahu kamu merasa tidak nyaman. Soal daftar kegiatan tim juga, saya yang bilang ke Fang Ying, agar dia tidak memasukkan namamu, itu semua salah saya. Tapi soal proposal ini, saya ingin menjelaskan. Memang benar saya yang terus berbicara selama presentasi tadi. Tapi itu semua atas pengaturan Zhou Ge. Dia merasa kemampuan komunikasi saya bagus dan cocok untuk presentasi. Bukan saya merebut prestasi kamu. Soal penilaian, biasa-biasa saja, di akhir tahun juga menggunakan sistem voting. Bukan saya yang mengaturnya. Besok presentasi Jiaeng ingin kamu yang memaparkannya, saya tidak keberatan. Tapi saya harap kamu bisa mempertahankan halaman, merek, dan Dao Xing di dalam PPT, itu satu-satunya bagian yang saya buat sendiri. Anggap saja itu PPT untuk saya. Saya sudah menyelesaikannya. Tanpa halaman, merek, dan Dao Xing itu. Selain itu, saat saya memaparkan proposal saya sendiri, saya tidak perlu meminta pendapatmu. Apa yang dia katakan, berapa banyak yang benar-benar. Kemampuan komunikasinya buruk. Naik panggung pasti bermasalah. Lebih baik aku yang presentasikan saja. Baiklah, mulai sekarang semua presentasi diserahkan padamu. Soal pemungutan suara yang biasa-biasa saja itu. Bukankah kita sudah mentraktir seluruh karyawan makan malam? Tentu saja kecuali aku. Adapun halaman terakhir yang mempertahankan merek dan pemotongan gaji, sebagian besar dikerjakan oleh pihak luar. Qian Haoming sendiri bahkan tidak pernah menyentuhnya. Rencana akhirnya sudah selesai direvisi. Jika, aku mau cerita sesuatu padamu. Katanya Qian Haoming memposting sesuatu di WeChat Moments desainnya. Lalu langsung dihapus, tapi aku sudah mengambil tangkapan layarnya. Isi apa? Dia bilang ada orang yang mengandalkan keterampilan teknis untuk mencari nafkah, tapi keterampilan teknis tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Oh iya, soal laporan hari Senin. Aku penasaran ingin lihat, bagaimana seorang staf level 4 bisa mengendalikan. Bos Jiaeng, simpan saja tangkapan layarnya. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Ji Heng, jangan ketemu dia lagi. Qian Haoming masih ingin melihat aku malu. Sepertinya dia tidak tahu algoritma ini. Di seluruh perusahaan hanya aku yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Xiao Ji, ku dengar kamu tidak pergi ke sana. Gimana? Nyaman gak istirahat sendirian di akhir pekan? Lumayan, bisa tidur nyenyak. Hehe, anak muda sih. Yang penting bisa tidur.
sudah siap? Dari Jiaeng yang datang adalah Su Shaoting, plus kepala divisi data mereka. Katanya bos mereka mungkin juga datang. Oke, Qi Hang, jangan gugup saat mempresentasikan proposal. Anggap saja seperti saat kamu melaporkan pekerjaan ke aku biasanya. Kan biasanya saat aku melaporkan ke kamu, kamu suka duduk di samping sambil main kartu di ponsel. Ji Hang, presentasi kali ini, kamu yang mempresentasikannya, jadi kamu harus berusaha keras, ya, jangan sampai gagal. Ayo, kamu pasti pengen lihat aku gagal. Kan, sudah siap? Gak gugup, kan? Lumayan. Ji Hang, kapan terakhir kali kamu presentasi proposal? Waktu wawancara kerja 3 tahun lalu, kan? Oke, aku percaya padamu. Pak Sen, kenapa kamu datang? Lao Qin, aku kebetulan lewat jadi mampir sebentar. Shen Weizhen ternyata datang. Dia kan ketua dewan direksi grup Jiaeng. Iya, dia tokoh penting dengan kekayaan lebih dari 100 miliar. Nggak nyangka bisa bertemu dengannya di sini. Bahkan Pak Sen juga datang. Presentasi sepenting ini, malah dicuri sorotannya oleh Ji Hang. Kamu Ji Hang, selamat siang. Pak Sen, Ji Hang, adalah penanggung jawab utama rencana Ling Yun, dari tahap I hingga tahap 4. Baiklah, mari kita mulai. Aku menekan remote control dan mulai menjelaskan. Dalam rapat tersebut, aku menguraikan secara rinci isi inti rencana Ling Yun, serta logika algoritma faktor atenuasi dari 32 dimensi. Di sini aku tidak akan menjelaskannya secara mendetail, karena waktu yang terbatas. Singkatnya, setelah mendengarkan proposal saya, Pak Sen terus-menerus mengangguk, sangat puas. Sementara itu, Qin Haoming yang sebelumnya suka merebut hasil kerja saya, melihat layar penuh dengan rumus algoritma faktor atenuasi, wajahnya semakin tidak enak, karena dia sama sekali tidak mengerti. Setelah saya selesai berbicara, Ji Hang, berapa lama kamu mengerjakan proposal ini? Petik 2. 2 bulan, kira-kira. Sendirian? Ya, sendirian. Pak Qin, Pak Sen, mengenai proposal Ling Yun 5767, saya ingin melanjutkan kerjasama. Tetapi saya punya satu syarat. Pak Sen, silakan sampaikan. Mulai sekarang, semua laporan dan koordinasi terkait rencana Ling Yun hanya dilakukan dengannya saja. Orang lain tidak perlu datang lagi. Tunggu sebentar. Pak Sen, saya punya pertanyaan. Bagaimana Anda tahu bahwa rencana itu dibuat oleh saya? Dokumen dan catatan harian hanya mencatat nomor karyawan, bukan nama. Saat tahap pertama rencana Ling Yun, ada 1 kali revisi, yang meninggalkan catatan. Ditulis oleh Anda. Saat saya melihat catatan itu, saya langsung tahu bahwa yang membuat model data bukanlah orang lain. Apakah Anda kemudian mentraktir diri sendiri makan hotpot? Tidak, kenapa? Lupa, hahaha. Nah, kali ini jangan lupa. Ayo bubar. Zhou Zeng, kamu dan Qian Haoming datang ke kantor saya sore ini. Bye. Ji Hao, bisakah kamu memberitahu saya sekarang? Kamu mau pergi atau tetap tinggal? Pak Qin, beri saya waktu 2 hari. Baik, kalau begitu pikirkan baik-baik lalu hubungi saya. Begini. Mulai hari ini kamu dipromosikan menjadi manajer senior departemen pemasaran. Dengan gaji tahunan 650.000. Ini yang tertinggi yang bisa saya tawarkan. Perusahaan sudah berbaik hati. Di sini, dibandingkan dengan Xing Chen, saya tidak bisa memberikan 720.000. Tapi ada beberapa syarat yang bisa aku janjikan. Pertama, skema Ling Yun dan semua proyek penerbangan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Timnya kamu atur sendiri. Kedua, semua skema ke depannya harus mencantumkan nama orang yang benar-benar mengelolanya. Ketiga, terkait masukan Qian Haoming. Qian Haoming dipindahkan dari kepala divisi pemasaran ke posisi dukungan administrasi, dan haknya untuk mendapatkan bonus akhir tahun dicabut. Fang Ying mendapat peringatan tertulis dan dipindahkan dari divisi SDM. Zhou Zeng dipotong bonus kinerja kuartal ini dan mendapat teguran terbuka. Apakah kamu puas dengan hasil penanganan ini? Ini adalah penyesuaian internal perusahaan. Saya tidak berwenang untuk memutuskan. Namun, Pak Qin, saya masih punya satu pertanyaan. Jika Jiaeng tidak memeriksa dokumen Rijin, jika server tidak mengalami gangguan pada malam itu, dan jika Xing Chen Media tidak datang merekrut saya, apakah pemberitahuan penyesuaian ini masih akan ada? Pak Qin, saya akan memikirkannya lagi. Selamat dan terima kasih. Ji Hang, saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya hanya iri padamu. Model data dan rumus-rumus yang kamu buat, saya sama sekali tidak mengerti. Satu-satunya yang bisa saya lakukan, hanyalah mengambil hasil kerja Anda dan mempresentasikannya. Jika presentasinya bagus, ujiannya jadi milik saya. Jika buruk, Anda yang disalahkan. Tapi hasil kerja Anda pasti tidak mungkin buruk. Saya tahu ini sangat salah. Tapi saya tidak bisa berhenti. Karena jika tidak melakukan ini, saya bukan siapa-siapa di departemen ini. Ji Hang, Anda boleh menyebut saya jahat. Boleh juga menyebut saya bodoh. Tapi jangan kasihan pada saya. Pak Jiang, Di Heng, Anda sudah memikirkannya dengan matang? Kapan Anda akan mulai bekerja? Saya tidak akan. Bolehkah aku tanya alasannya? Karena aku masih punya satu urusan yang belum selesai di Lansing. Urusan apa? Silakan traktir aku makan hotpot, Di Heng. Kamu orang yang menarik. Terima kasih atas tawarannya, aku tidak akan menariknya.
Kalau kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Oke. Jin. Surat pemberitahuan penyesuaian dari Presiden Qin, aku akan menandatanganinya. Kumpul, ya. Terima kasih, seorang CEO perusahaan. Malah mengucapkan terima kasih kepada seorang karyawan junior. Ji Heng, meja kerja barumu menghadap ke selatan, ada sinar matahari, lo. Kamu tidak merasa senang? Lumayan. Kamu ini, bisakah kamu menunjukkan sedikit reaksi? Tahukah kamu? Seluruh perusahaan sekarang sedang membicarakan tentangmu. Ngul. Ai dari pria di balik rencana Ling Yun, sampai. Orang kejam yang tidur semalaman di perusahaannya. Ayo kita makan hotpot bareng setelah pulang kerja malam ini. Kamu sudah janji akan mentraktir sendiri. Aku ingat kok. Oke, kamu pilih tempatnya. Ji Heng, sudah lihat grup perusahaan? Semua orang sedang membicarakan tentangmu, lo. Belum lihat, kamu benar-benar tidak penasaran. Tanda tanya, kamu nggak pengen tahu apa yang dibicarakan orang-orang? Kalau kamu mau, aku bakal bilang, ada yang bilang, Kak Ji, tolong jangan matikan ponselmu lagi. Kalau servernya meledak lagi, kita cuma bisa berdoa ke langit. Ada juga yang bilang, perusahaan sebaiknya kasih Ji Heng 3 ponsel. Kalau satu mati, masih ada 2 lagi. Ada juga yang bilang, untuk acara team building berikutnya, sebaiknya Ji Heng dilas di pesawat. 2 tahun lalu, aku sudah bersumpah dalam hati. Kalau model ini berhasil dijalankan, aku bakal traktir diri sendiri makan hotpot. Hari ini modelnya berhasil. Hotpot pun sudah dinikmati. Gaji juga naik, sudah balik modal.